17 tahun belum kembali, kisah hilangnya kameramen jejak petualang Bagus Dwi. Bagus Dwi, juru kamera acara Jejak Petualang Trans 7, hilang di Papua pada Selasa 6 Juni 2006. Kejadian 17 tahun lalu itu masih membekas di ingatan sebagian besar orang terdekat Bagus dan juga sebagian masyarakat yang mengingatnya. Termasuk salah satunya presenter Jejak Petualang Medina Kamil yang saat kejadian bersama Bagus menuju Papua. Berikut ini kenangan dan detik-detik kejadian sebelum hilangnya kameramen Jejak Petualang Bagus Dwi di Papua. Pada Selasa 6 Juni 2006, tim Jejak Petualang bersiap untuk menyusuri pedalaman Papua untuk melihat secara langsung kehidupan suku Korowai Citak dan suku Asmat. Mereka beranggotakan 5 orang, yakni Dodi Johan Jaya produser, Wendy Muhammad Firman produser, Bagus Dwi juru kamera, Budi Kurniawan juru kamera, dan Medina Kamil pembawa acara. Saat itu tim JP mengikuti ekspedisi Papua bersama tim petualangan bahari dan tim petualangan liar selama 26 hari. Mereka kemudian menyebar ke berbagai pelosok di Papua. Untuk menuju ke tempat tujuan, tim JP menggunakan longboat 12 meter dengan lebar 1,7 meter. Mereka pun mulai meninggalkan pelabuhan Agats menuju Timika sekitar pukul 8 waktu setempat. Didampingi 3 awak longboat, produser tim JP Dodi Johan Jaya pun menceritakan kisahnya ini dalam sebuah tulisan berseri berjudul Jejak Petualangan TV 7, petualangan yang tak ingin saya ulangi di harian Kompas 14 Juni 2006. Di awal perjalanan, Dodi menceritakan suasana ceria masih terlihat jelas di antara para tim. Namun tak lama setelahnya langit mulai berkabut. Saat itu mereka sudah melintasi mercusuar dan menandakan bahwa longboat yang mereka tumpangi telah meninggalkan muara Agats. Ombak kecil mulai tampak saat meninggalkan muara Agats, tetapi hal itu tidak memengaruhi laju longboat yang membelah ombak di depannya. Guncangan hebat mulai mereka rasakan ketika ombak semakin membesar. Air laut pun mulai banyak masuk ke longboat. Saat kru sibuk mengeluarkan air dari longboat, ombak besar tiba-tiba menghantam mereka. Air laut memenuhi longboat hingga setengah tubuh. Beberapa saat kemudian ombak lebih besar menghantam mereka dan menenggelamkan longboat. Seluruh isi longboat bertebaran di laut. Saat itu pukul 10, jadi hanya berselang 2 jam dari Agats, longboat mereka terbalik. Dodi kemudian mencari rekan-rekannya setelah berhasil muncul ke permukaan laut. Ia pun berhasil menemukan Medina yang tak terlalu jauh dari jangkauannya dan segera menariknya untuk mendekat. Menyusul kemudian Wendy, beruntung mereka juga menemukan dry box besar yang terapung dan menggunakannya untuk pegangan. Selanjutnya Dodi melihat Budi yang sedang memegangi kamera dan daypack di kejauhan. Ia meminta Budi untuk melepaskan barang-barang itu dan mendekat. Namun ombak besar menghalangi pandangan Dodi kepada Budi. Di sisi lainnya Dodi sempat melihat Bagus yang sedang berusaha naik ke longboat dengan bantuan awak longboat. Bersama Wendy dan Medina, Dodi mencoba berenang mendekati longboat yang terbalik dan bergabung dengan Bagus. Namun ombak yang datang berlawanan arah menyulitkan mereka untuk mendekat. Bagus dan awak longboat pun terus menjauh dari rombongan Dodi. Tak lama setelahnya Budi tiba-tiba muncul dan mendekati Dodi. Mereka berempat berpegangan satu sama lain di box yang mengapung membawa mereka entah kemana. Saat itulah mereka melihat Bagus untuk yang terakhir kalinya. Dalam konferensi pers, Director of News of Current Affairs TV 7, Bambang Sukartiono saat itu mengatakan telah kehilangan kontak sejak Selasa pagi. Proses pencarian pun dilakukan. Dari Jayapura, tim pencari menemukan jejak tim JP di Pulau 3, pulau yang biasa disinggahi oleh awak longboat menuju Timika ketika cuaca buruk. Pulau 3 adalah pulau tak berpenghuni yang letaknya 3 jam perjalanan dari Agats. Di pulau itu, tim menemukan 12 bungkus kopi susu instan dan 3 bungkus mie instan yang diyakini milik tim JP. Tim SAR juga menemukan bekas perapian yang susunannya berbeda dengan perapian yang biasa dibuat masyarakat lokal. Proses pencarian dilakukan dari Timika menuju Agats juga belum membuahkan hasil. Bahkan mereka juga tak menemukan tanda-tanda adanya longboat tenggelam. Setelah terombang-ambing di lautan selama hampir 24 jam, tim JP akhirnya menemukan sebuah pulau. Tubuh mereka langsung ambruk dan terkuai lemas hingga tertidur di hamparan pasir pulau itu. Di pulau itu mereka berjuang untuk bertahan hidup selama 4 hari. Untuk bertahan hidup, mereka berusaha menampung air dari genangan di sela-sela sebuah pohon tumbang. Air itu dibagi berempat dengan takaran tutup botol. Siput menjadi santapan mereka selama di pulau kecil itu. Terkadang mereka juga berhasil mendapatkan ikan berukuran jari kaki sebagai makanan selingan. Pada suatu malam, Dodi yang kesulitan tidur memikirkan nasib dan keberadaan Bagus. Dalam benaknya, Bagus mungkin bernasib lebih baik karena bersama awak longboat lokal yang tahu medan. Pada Sabtu 10 Juni 2006, tim SAR akhirnya berhasil menemukan tim JP yang terdiri dari Dodi, Wendy, Budi, dan Medina. Sayangnya Bagus bersama 3 awak longboat belum ditemukan oleh tim SAR. Tim JP kemudian kembali ke Jakarta pada 13 Juni 2006 setelah dievakuasi dari Timika, Papua. Namun, upaya pencarian juru kamera Bagus Dwi Wahyu Adi terus dilanjutkan di perairan antara Timika dan Agats.
Tim SAR dibantu dengan masyarakat adat lokal turut membantu pencarian Bagus dan 3 awak longboat. Disebutkan bahwa kabut dan ombak besar menjadi tantangan selama proses pencarian. Namun hingga proses pencarian berakhir, Bagus dan 3 awak longboat pun tak kunjung ditemukan.